Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apalagi bersama Pak Irfan, pelajaran fikih masuk ke pelajaran 4, yaitu tentang sholat dalam keadaan darurat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat dan tetap semangat. Baik, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran fikih kelas 3, bab 4 tentang sholat dalam keadaan darurat. Baik, anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu sholat dalam keadaan darurat. Yang pertama pembahasannya yaitu kedudukan sholat bagi umat Islam, dan yang kedua sholat dalam keadaan darurat. Kedudukan sholat bagi umat Islam, selain sebagai amalan utama, sholat juga amalan yang pertama diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat juga sebagai perjanjian antara umat manusia, umat Islam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak mengerjakannya, maka ia golong orang kafir. Itulah kedudukan sholat bagi umat Islam. Lalu orang fasik. Orang fasik adalah umat Islam yang sudah mengetahui hukum dan aturan agama namun tidak mematuhinya. Penyebab utama dari orang fasik adalah lemahnya iman atau belum mantap dengan keyakinannya. Lalu ada juga orang munafik. Orang munafik adalah orang yang tidak mempunyai pendirian dalam beribadah. Jika dia sedang bersama orang yang sedang sholat, maka dia akan ikut sholat. Jika sedang bersama orang yang tidak sholat, maka dia pun akan tidak sholat. Nah, lawan dari sifat fasik dan munafik adalah istiqomah. Istiqomah artinya kuat atau kokoh. Umat Islam yang istiqomah adalah umat Islam yang kuat imannya dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Orang yang istiqomah akan melaksanakan ibadah dengan baik dan benar serta dengan sungguh-sungguh. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah. Selanjutnya, pentingnya sholat. Karena sebagai ibadah yang utama, maka salat harus dikerjakan dalam keadaan apapun. Allah memberikan kabar gembira bagi umatnya yang rajin salat, namun juga memberikan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Balasan bagi orang yang menjaga salatnya adalah sebagai cahaya dan penyelamat di alam kubur dan pada hari kebangkitan atau hari kiamat nanti, dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seluas langit dan bumi. Jika kalian ingin mendapatkan keduanya, maka jagalah sholat fardu yang 5 waktu. Lalu bagi orang yang tidak melaksanakan sholat, ada juga ancamannya di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya.
Itulah ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat atau lalai dengan sholatnya. Dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43 disebutkan juga, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musalli, yang artinya apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. Adapun balasan yang baik bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa memelihara sholatnya, maka sholat itu baginya sebagai cahaya, bukti dan penyelamat pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak memeliharanya, maka sholat itu baginya tidak merupakan cahaya dan tidak sebagai bukti dan tidak pula sebagai penyelamat. Dan pada hari kiamat akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Umar. Pembahasan yang kedua, sholat dalam keadaan darurat. Sholat dalam keadaan darurat adalah sholat yang dikerjakan ketika sakit atau dalam keadaan yang sulit. Dalam keadaan sulit yaitu jika dalam kendaraan seperti pesawat terbang, kereta api, kapal laut, dan sebagainya. Nah, ini sangat penting bagi kita yang suka berpergian jauh. Dalam keadaan sakit, jika sakitnya membuat tidak mampu sholat berdiri, jika tetap dilakukan maka akan membahayakan kesehatannya atau jiwanya. Keadaan tersebut bisa dikatakan dalam keadaan darurat, yaitu sholat dengan cara duduk. Jika tidak mampu, maka dilakukan dengan cara berbaring, dan jika tidak mampu juga, maka dilakukan dengan isyarat, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Baik, untuk hari ini pembahasannya cukup sampai di sini saja. Selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.